Selamat siang, saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Kita ada di program Bincang Spesial. Kita akan bergabung bersama dengan teman-teman dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini kolaborasi Star FM bersama dengan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tema kita siang kali ini, kita akan ngobrol tentang tren kejadian dan bencana tahun 2021. Saya akan bersama dengan Pak Lili Andi Arianto, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Lili. Selamat siang Mas ini. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Ini tema kita sedikit ngeri-ngeri sedap ya Pak ya tentang bagaimana tren kejadian bencana di tahun 2021. Tapi sebelum kita melihat potret kejadian bencana di tahun 2021, kita pengen melihat dulu bagaimana sih Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang dikatakan punya sederetan potensi bencana. Bagaimana penjelasannya Pak Lili, Pak? Makasih Mas Denny. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketahui bersama bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdiri dari pegunungan di wilayah utara, kemudian di tengah dataran, dan di wilayah selatan adalah pantai. Dan kita ketahui bersama bahwa dengan kondisi seperti itu di wilayah utara kita mempunyai gunung. Tentu ada potensi Gunung Merapi yang kita ketahui bersama bahwa erupsi Gunung Merapi ini secara rutin. Kalau dulu 4-7 tahun dan saat ini 10 tahun periodenya. Kemudian status Gunung Merapi saat ini adalah di level 3 siaga. Kemudian di wilayah Sleman juga masih di wilayah utara juga ada angin puting beliung atau angin kencang. Kemudian di wilayah tengah ini selain angin puting beliung juga banjir. Kemudian longsor di wilayah pinggiran-pinggiran sungai. Demikian juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo, kemudian wilayah Kabupaten Gunung Kidul juga potensi bencananya adalah longsor. Di Gunung Kidul juga ada kekeringan. Selain itu di wilayah Bantul, kemudian di wilayah Kulon Progo juga ada potensi selain kekeringan juga ada potensi banjir yang setiap musim kemarau beberapa kali terjadi banjir. Dan di daerah selatan kita mempunyai pantai, selain ancamannya abrasi, kemudian juga ada potensi tsunami. Demikian juga di seluruh DI ini ada potensi gempa bumi. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 12 potensi ancaman bencana yang tersebar merata di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga di DI ini terkenal dengan istilah supermarket bencana. Lengkap ya Pak ya? Lengkap, sangat lengkap ya. Oke, Pak Lili, kalau kita ngomongin tentang bencana kan setahu saya dan yang pernah saya baca itu kalau ternyata bencana dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, betul Pak Lili ya? Iya betul. Apa saja Pak yang bisa disampaikan kepada pendengar kita Pak? Iya, bencana ada 3, bencana geologi. Bencana geologi itu diantaranya adalah erupsi Gunung Merapi, kemudian juga tanah longsor, kemudian hidrometeorologi yang disebabkan oleh angin dan air itu seperti longsor juga, kemudian banjir, angin puting beliung yang beberapa saat yang lalu angin puting beliung itu juga terjadi di DIY sehingga menyebabkan banyak baliho di wilayah Sleman. Kemudian yang selain itu juga lingkungan ya. Lingkungan ini juga bisa menyebabkan terjadinya bencana lingkungan yang tidak tertata. Ini juga menyebabkan bencana. Demikian Mas. Oke, Pak Lili, kembali kita ke soal potensi bencana di daerah Istimewa Yogyakarta yang tadi disampaikan cukup lengkap. Ada 12 potensi, saya sebut seperti itu ya tadi saya garis bawahi dari Pak Lili tadi. Nah, kalau di daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana kemudian pemahaman masyarakat terkait dengan potensi bencana di DI ini Pak? Iya, kita
sadar bahwa kita berada di daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Ini setelah kita petakan ada 301 desa rawan bencana. Dari 301 ini desa rawan bencana kita laksanakan atau kita melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat. Kalau di desa dengan desa tangguh bencana, kemudian kalau di sekolah melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana. Target awal adalah 301 desa rawan bencana, meskipun selain 301 di DIY ini ada 438 kalurahan atau kelurahan. Kalau dulu desa istilahnya desa, sekarang kalurahan ya Mas. Dari 301 saat ini sudah ada sekitar 270 desa atau kelurahan yang sudah kita bentuk menjadi desa tangguh bencana. Selain itu di DIY ini juga sangat banyak sekolah, baik itu prasekolah, TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan dari 301 tadi ada sekitar 2.800-an sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat. Kalau di sekolah tadi melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana yang targetnya setiap tahun adalah 25 sekolah. Ini dari APBD provinsi atau DIY. Kemudian dari APBD DIY juga untuk desa atau kelurahan tadi adalah 25 desa per tahunnya. Di samping itu tentunya dari kabupaten kota juga melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas tersebut. Selain itu sosialisasi, edukasi juga kita lakukan kepada masyarakat, baik itu secara tatap muka, kemudian juga melalui Twitter, melalui Facebook yang kami punya. Sehingga harapannya pengetahuan bencana ini bukan hanya milik petugas saja, namun seluruh masyarakat di DIY ini juga paham akan bencana. Kalau mereka tidak tinggal di daerah rawan bencana, ya kalau suatu saat main di pantai ada gempa, apa yang harus dilakukan? Kalau mereka main umpamanya di daerah wisata, umpamanya di Kali Biru, oh sana ternyata daerah longsor. Kalau hujan apa yang harus mereka lakukan? Oleh sebab itu, maka pengetahuan tentang kebencanaan ini harus kita miliki bersama. Menurut penelitian di Jepang, bahwa pada saat kejadian gempa, bahwa 33% kita selamat karena menolong diri sendiri. Seperti apa itu Pak ceritanya? Ya kita ketahui bersama pada saat ada kejadian tentunya bukan orang lain yang bisa menolong kita. Tentu kita sendiri, kita harus memiliki kemampuan tersebut. Oh, kalau ada gempa apa yang harus kita lakukan? Umpamanya mencari tempat-tempat yang aman. Tempat aman tersebut di mana? Umpamanya di bawah meja. Kemudian segitiga kehidupan itu harus kita kuasai kalau kita tinggal di rumah. Kalau tadi tempat wisata itu tentunya kita sendiri harus punya kapasitas tersebut. Kemudian yang kedua, yang bisa menolong kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang terdekat kita siapa? Ya keluarga kita. Keluarga kita, setelah keluarga kita, kemudian baru tetangga kita, dan yang terakhir adalah tim penolong ataupun bisa SAR, kemudian bisa pemerintah. Jadi yang harus kita tingkatkan kapasitasnya selain petugas juga seluruh lapisan masyarakat, baik itu anak-anak maupun orang tua harus paham, termasuk di rumah kita. Di rumah kita, kalau kita di desa tangguh bencana, kita di sana menyusun rencana kontingensi. Kontingensi itu apa? Pada saat bencana ini kita menyusun, apa langkah yang harus kita lakukan apa saja. Kemudian menentukan jalur-jalur evakuasi yang sebelumnya tentunya kita juga mengenali potensi kerawanan yang ada di desa tersebut. Kemudian ini juga pada saat kejadian bencana apa yang harus kita lakukan. Nah, ini
ini tentunya dilatih bukan untuk petugas saja, termasuk kita di rumah kita. Oh, kalau ada seandainya kebakaran, ada gempa di rumah kita, harus kita tentukan. Oh, kita nanti keluar mana titik kumpul di rumah kita. Jadi keluarga tangguh bencana juga suatu kegiatan peningkatan kapasitas yang nantinya akan harapan kita ketangguhan tersebut juga dimulai dari keluarga. Oke, kembali ke soal potensi bencana di suatu wilayah, Pak. Apakah kemudian kalau di DIY kan tadi aku sudah ketahuan nih, kalau di Bantul seperti apa, di kota seperti apa. Nah, kalau dari tahun ke tahun, apakah potensi di masing-masing wilayah ini hampir sama atau seperti apa, Pak? Ya, hampir 90% potensi bencana di Indonesia ini adalah disebabkan hidrometeorologi, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagian besar adalah longsor. Kemudian setelah longsor diikuti oleh kebakaran permukiman. Longsor ini hampir terjadi yang sering terjadi adalah di Kabupaten Kulon Progo, kemudian Kabupaten Gunung Kidul. Namun demikian Kabupaten Bantul juga ada potensi longsor, kemudian Kabupaten Sleman ini juga mempunyai potensi longsor. Jogja yang daerahnya datar ternyata juga mempunyai potensi longsor. Oke. Terutama ini baru dengar ini, Pak. Kayak apa itu, Pak? Iya, terutama di pinggiran sungai. Pinggiran sungai. Kita ternyata Jogja ada longsor. Ya, beberapa saat yang lalu juga terjadi di kota Yogyakarta longsor di daerah pinggiran sungai tersebut. Iya, di Winongo ataupun di Code pernah kejadian seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau di Kulon Progo tadi, kita tahu Kulon Progo kan luas juga. Yang lebih sering terjadi peristiwa longsor ini di daerah sebelah mana, Pak? Iya, tentunya kalau daerah selatan, daerah pantai aman daerah. Kemudian di daerah perbukitan Menureh ini cukup banyak, kemudian sering terjadi longsor, dan di beberapa termasuk kegiatan desa tangguh bencana ini penguatan kapasitasnya di daerah-daerah longsor tersebut, termasuk dengan kegiatan kita adalah pembuatan early warning system. Jadi early warning system atau sistem peringatan dini ini ada beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama memang dengan alat yang dari kami, diantaranya ada extensometer. Extensometer itu ada yang terintegrasi dengan pusdalo kami. Kemudian ada juga extensometer yang sederhana, yang masyarakat sendiri bisa membuatnya. Kemudian selain di Kulon Progo, ini di Gunung Kidul juga banyak yang rawan longsor, terutama di daerah Patok, Gunung Kidul Utara. Kemudian kalau di daerah Bantul adalah daerah Bantul bagian timur, Dringo, Piungan, itu juga rawan longsor. Ini rawan longsor terjadi karena apakah memang kontur tanahnya yang mudah longsor atau seperti apa sih, Pak? Kalau saya matur tadi, beberapa wilayah tadi memang daerahnya adalah daerah berbukit-bukit ya. Kalau di Gunung Kidul memang ada tanah mudah longsor, kemudian ada yang tanah batu. Kalau yang tanah batu memang relatif aman, namun yang tanah mudah longsor itu memang ada di beberapa wilayah, dan pemicunya diantaranya adalah karena hujan. Dan pada musim-musim seperti ini, musim bulan-bulan Desember, Januari, yang tadi kita ngobrol bahwa Desember adalah gede-gedenya sumbernya. Betul. Sumber itu ini juga patut kita waspadai bersama, karena kalau memang benar gede-gedenya sumber, dan menurut BMKG bahwa puncak dari musim hujan ini adalah di bulan Januari, sehingga pada saat gede-gedenya sumber nanti atau puncak hujan ini perlu kita waspadai. Kalau hujan lebat 2 jam berturut-turut, ini daerah yang berpotensi longsor tersebut sebaiknya untuk sementara mengungsi dulu. Oke, Pak, selain tadi tanah longsor,
potensi bencana banjir juga menjadi salah satu yang perlu kita waspadai. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini yang sering langganan banjir di mana sih Pak? Kalau saya dulu pernah baca Kulon Progo bagian selatan tuh masih sering banjir. Tapi kalau sekarang ini seperti apa nih kondisinya Pak? Yang wilayah yang rawan banjirnya di daerah mana saja? Ya betul. Jadi memang peta banjir ini kami juga membuat peta risiko banjir di daerah Kulon Progo bagian selatan. Ini memang diantaranya adalah rawan banjir. Kemudian di daerah Bantul juga rawan banjir karena Bantul ini airnya adalah kiriman dari Sleman dan dari kota Yogyakarta. Kadang pernah terjadi juga bahwa di Bantul tidak hujan, namun di Sleman dan kota hujan lebat, mau tidak mau Bantul dapat kiriman kiriman banjir ya Pak ya? Hujan ya. Sehingga di Bantul terjadi banjir. Beberapa saat yang lalu di akhir tahun 2017 ini yang mengagetkan kita terjadi banjir di Kabupaten Gunung Kidul yang selama ini nggak pernah terjadi banjir. Gunung Kidul kalau dulu kan terkenalnya dengan kekeringan, maaf ini. Kemudian di 2017 terjadi banjir yang cukup besar. Itu karena memang waktu itu ada siklon Cempaka ya, yang dampaknya memang kita rasakan bersama dan dari sisi kerugian material juga cukup banyak. Selain banyaknya banjir, kemudian juga di pantai-pantai juga banyak tempat-tempat wisata yang rusak karena siklon tersebut. Pak Lili, salah satu yang kemarin sempat kita alami di hari Minggu itu kan anginnya kencang, kemudian cukup banyak petir. Ini wilayah mana saja sebenarnya Pak yang kemudian harus mewaspadai potensi terjadinya ini? Oke, merata iya, tapi ada beberapa potensi wilayah yang memang cukup sering terjadi angin kencang. Ini di mana saja Pak? Iya, kalau dari informasi dari BMKG ya, dari stasiun klimatologi dan klimatologi yang beralamat di Jalan Kabupaten, bahwa dan berdasarkan pengalaman selama ini daerah-daerah yang banyak angin puting beliung, terutama di wilayah Sleman bagian utara, kemudian Sleman wilayah bagian barat. Demikian juga di kota Yogyakarta juga pernah terjadi angin puting beliung tersebut di wilayah sekitar Lempuyangan, sehingga di Sleman bagian barat dan utara tadi, pada saat kita melakukan penguatan kapasitas yang saya sampaikan tadi dengan di Istana maupun SPAB, skenario gladi yang kita lakukan, skenarionya adalah gladi akibat bencana angin puting beliung. Kalau yang selama ini Jogja hampir merata gempa bumi, namun tempat-tempat khusus tadi gladi yang kita lakukan adalah gladi angin puting beliung. Baik, Pak Lili dan juga Anda pendengar dan juga Anda yang menyaksikan video kami, Anda di program Bincang Spesial persembahan dari Star FM bersama dengan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di siang kali ini saya bersama dengan Pak Lili Andi Arianto, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di siang kali ini program ini membahas tentang tren kejadian dan bencana tahun 2021. Kita ngomongin tentang bencana yang tercatat selama tahun 2021. Potretnya seperti apa Pak Lili? Ya, di tahun 2021 ini memang selain pandemi COVID, kejadian bencana alam juga ternyata banyak terjadi. Seperti saya sampaikan tadi bahwa 90% bencana di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah karena hidrometeorologi, dan di Yogyakarta ini di 2021 juga sebagian besar karena hidrometeorologi tersebut. Di antaranya yang terbesar adalah tanah longsor. Kemudian selain itu yang kedua adalah kebakaran permukiman. Kebakaran permukiman juga sangat banyak terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian selain longsor, kemudian juga ada angin puting beliung. Ini dampaknya selain anginnya sendiri, ternyata banyak juga pohon-pohon yang roboh, terutama kalau di akhir-akhir tahun ini, di bulan November kemarin sangat banyak terjadi pohon-pohon tumbang
yang kadang sampai tumbangnya ke jalan raya sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian juga ada beberapa baliho besar yang roboh. Kemudian selain itu ada beberapa gempa bumi yang mungkin sebagian besar tidak kita rasakan, karena hampir setiap minggu terjadi gempa bumi di wilayah selatan Pulau Jawa ini, namun sebagian besar tidak kita rasakan, dan yang kita rasakan hanya beberapa kali saja. Kemudian banjir juga di tahun ini juga beberapa kali terjadi, di selain longsor, banjir, kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan juga pernah terjadi di tahun ini. Kemudian gempa tadi ya, kalau gempa memang banyak dan memang banyak yang tidak kita rasakan. Baik, kali ini kita akan break dulu. Kita akan undang untuk Anda pendengar yang mau pengen bergabung di kesempatan siang kali ini. Silakan Anda bergabung di 081-862-1013 atau bisa juga tulis di kolom komentar Instagram kami di Star Jogja FM. Saya masih bersama dengan program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pak Lili Andi Arianto, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan segera kembali. Kita kembali di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta di siang kali ini untuk Senin tanggal 20 Desember 2021. Saya Dini Arta. Saya bersama dengan Pak Lili Andi Arianto, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Lili, tadi sebelum break kita sudah sempat sedikit menyinggung soal bencana di tahun 2021. Saya ingin lebih spesifik kita ngomongin tentang angka, Pak. Apa yang kemudian bisa Pak Lili sampaikan terkait dengan angka-angka kejadian bencana di tahun 2021 yang paling banyak terjadi itu sebenarnya yang mana, Pak? Tanah longsor, kebakaran, atau gempa bumi yang tidak terasa tadi, Pak? Iya, baik, terima kasih. Baik, kejadian bencana di sini yang tercatat di kami adalah kejadian peristiwa alam. Mungkin dari peristiwa alam tersebut bisa menyebabkan bencana, bisa juga tidak, karena salah satu indikator bencana adalah adanya kerugian baik harta benda, lingkungan maupun korban jiwa manusia. Berdasarkan data yang kami terima di tahun 2021 ini, tanah longsor cukup banyak. Ini peringkat pertama adalah tanah longsor, ada 289 kejadian. Kemudian gempa tidak terasa ada 203 kejadian. Ini berarti kalau di rata-rata harian dari 365 hari, hampir setiap hari ini. Namun ini karena bukan setiap hari kejadiannya, terutama di akhir tahun dan di awal tahun longsor tersebut. Kemudian berikutnya adalah kebakaran, terutama adalah kebakaran permukiman. Ada 151 kejadian. Kemudian angin kencang ada 141 kejadian, dan pohon tumbang ini lebih spesifik, 69 kejadian. Pohon tumbang ini juga terutama disebabkan oleh angin kencang tadi. Kemudian kejadian bulan Januari di awal tahun 2021 yang lalu, ini tanah longsor ada 110 kejadian, kemudian angin kencang 35 kejadian, dan kebakaran 18 kejadian. Sedangkan kejadian yang terbanyak setiap bulannya, ini tanah longsor dari 289 kejadian tadi, terutama yang terbanyak adalah di Kabupaten Kulon Progo, ada 145 kejadian. Kemudian di Bantul ada 51 kejadian, Gunung Kidul 48 kejadian, Kota Yogyakarta 26 kejadian, dan Kabupaten Sleman 19 kejadian. Di bulan Januari dari 289 kejadian tadi,
ini Januari ada 110 kejadian. Ini yang paling banyak adalah di Kabupaten Kulon Progo, 61 kejadian, terutama di Kecamatan Samigalo 29 kejadian. Kemudian di Kecamatan Kokap 17 kejadian, di Girimulyo 8 kejadian, Kalibawang 4 kejadian, Pengasih 2 kejadian, dan di Sentolo 1 kejadian. Kemudian pada bulan Februari tahun 2021 ada 43 kejadian. Yang paling banyak adalah di Kabupaten Bantul 23 kejadian. Kemudian Maret 22 kejadian. Yang paling banyak di Kabupaten Kulon Progo 13 kejadian. Kemudian bulan April ada 21 kejadian. Dan yang terbanyak adalah di Kabupaten Kulon Progo 11 kejadian. Dan di bulan November kemarin ini ada 70 kejadian tanah longsor, dan yang terbanyak adalah di Kabupaten Kulon Progo, ada 44 kejadian. Kemudian yang kedua adalah kebakaran, ada 155 kejadian. Di Kabupaten Bantul ada 68 kejadian, kemudian Gunung Kidul dan Kulon Progo ada 26 kejadian, Kota Yogyakarta 18 kejadian, dan Kabupaten Sleman 13 kejadian. Ya, saya potong Pak Lili. Kalau untuk kebakaran ini kebanyakan terjadi di perumahan, betul ya? Iya. Pemukiman. Pemukiman. Ya. Apakah yang kemudian ada data juga Pak? Ini disebabkan oleh konsleting listrik atau seperti apa nih Pak? Iya. Kalau yang kebakaran permukiman, tadi perumahan itu maksud kami ada permukiman yang rumah-rumah, bukan kebakaran hutan. Jadi kalau informasi yang kami terima dari Dinas Pemadam bahwa sebagian besar adalah karena konsleting listrik. Banyak rumah-rumah, mungkin kita sendiri, mungkin ya rumah kita, setelah kita bangun kita tidak pernah ngecek lagi instalatornya apakah masih layak. Sudah 20 tahun lebih setelah kita bangun kita tidak pernah ngecek, yang kemungkinan karena aus, karena panas, sehingga kabel-kabel yang ada di rumah kita mungkin ada yang ngelupas, mungkin ada yang dikerokoti tikus, sehingga ini salah satu adalah pemicu dari konslet tersebut. Kemudian setelah konsleting listrik adalah karena kompor di dapur. Oke, ada dua pemicu utama tadi ya yang disampaikan oleh Pak Lili. Pak, kalau kita ngomongin tentang kerugian akibat bencana, bagaimana dengan catatan di tahun 2021 ini? Apakah angkanya cukup tinggi dan ada juga korban jiwa, Pak? Iya, secara kerugian ini baru bisa kami hitung setelah semua kejadian masuk, baik itu dampak ekonomi makro, kemudian lingkungan dan sebagainya. Sampai saat ini kerugian yang dapat kami hitung di tahun 2021 ini dari berbagai macam kejadian tadi ada kurang lebih 17 miliar 624 juta 365 ribu rupiah. Ini di luar pandemi ya. Kalau dengan pandemi sangat luar biasa karena dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, Pak, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah kejadian dan angka ini kerugiannya juga cukup mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan, Pak Lili? Ya, secara angka setiap tahunnya kejadian longsor ini selalu menduduki peringkat yang paling tinggi, kemudian setelah itu disusul dengan kebakaran permukiman. Kemudian berikutnya adalah angin kencang, kemudian setelah itu gempa bumi yang tidak terasa. Ini bukan hanya kejadian ya, jadi bukan bencana. Kemudian apabila kita sandingkan di tahun 2018 ada 782 kejadian. Kemudian ini 4 tahun terakhir. Di tahun 2019 ada 1355 kejadian, dan di tahun 2020 ada 1055
58 kejadian, dan di tahun 2021 sampai saat ini ada 832 kejadian. Dan dari beberapa kejadian tersebut yang terbanyak ini masih tanah longsor. Di tahun 2018 tanah longsor 216 kejadian. Di 2019 tanah longsor naik menjadi 506 kejadian. Kemudian 2020 turun menjadi 475 kejadian, dan di 2021 turun lagi menjadi 288 kejadian. Mudah-mudahan sisa tahun ini meskipun curah hujan masih tinggi, ini tidak terjadi lagi tanah longsor. Ya, Pak Lili, saya ke interaksi dari pendengar di Instagram. Saya sapa dulu @kabarsinergi dan juga @roro. Ini terkait dengan banjir. Ada dua pertanyaan terkait dengan banjir yang dari Kabar Sinergi ini. Pak, banjir perkotaan itu masih ada. Apa yang menjadi concern ataupun apa yang jadi kewaspadaan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan banjir di perkotaan, Pak? Banjir perkotaan, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Banjir di perkotaan ini banyak diakibatkan karena kesalahan dari kita sendiri ya. Sistem drainase sudah dibuat oleh pemerintah, namun kadang kita sering abai pada saat sebelum hujan. Harusnya saluran-saluran tersebut kita pelihara. Kemudian kita sering kali lupa bahwa ada sampah-sampah kecil kita buang ke drainase. Kita menyapu tidak sadar, kok sisa-sisa kotoran kita buang ke drainase tersebut, sehingga menyebabkan drainase tersebut tersumbat. Meskipun kecil-kecil, namun kalau setiap hari kita menyapu atau sampah-sampah kecil tadi masuk ke drainase, ini bisa menutupi saluran drainase tersebut, sehingga air hujan yang harusnya masuk drainase ini tidak masuk ke drainase, sehingga menyebabkan banjir terutama di beberapa daerah genangan di kota Yogyakarta, di JEC, kemudian di depan mall yang ada di Jalan Solo. Ini seringkali banjir. Di antaranya adalah karena drainase yang tersumbat tadi. Kalau drainase tersebut lancar, insya Allah air akan lancar. Masih soal banjir dari @roro_ri, Kulon Progo bagian selatan itu langganan banjir. Apakah ada antisipasi untuk wilayah ini, Pak? Iya, di wilayah Yogyakarta ini dari Pak Agus, di dosen di UGM, ada namanya gerakan memanen air. Di antaranya adalah dengan gerakan TRAP, trap, tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Dan ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi tatap muka maupun melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kami Desa Tangguh Bencana. Tadi kami juga mensosialisasikan. Jadi ini tampung, pada saat ada hujan, tampung air tersebut. Kalau dulu air hujan tadi banyak ditampung di wilayah selatan Yogyakarta, terutama di daerah Rongkop. Air hujan tadi dimanfaatkan bisa untuk mandi, kemudian untuk minum, kemudian resapkan. Kalau air yang sudah tidak tertampung tadi, selanjutnya kita resapkan melalui sumur-sumur resapan. Sumur-sumur resapan. Kalau sumur resapan sudah penuh, kemudian baru kita alirkan. Kemudian setelah kita alirkan, dan yang terakhir adalah kita pelihara, baik itu penampungan, kemudian sumur resapan maupun saluran irigasi tersebut harus kita pelihara. Kemudian di wilayah Kabupaten Kulon Progo, wilayah selatan ya, memang kalau dulu langganan banjir. Ini beberapa saat yang lalu kami juga ada direncanakan ada penataan aliran air juga yang ada di sekitar Bandara Zia. Ini karena ada penataan air, sehingga harapannya
wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian selatan ini tidak banjir lagi. Oke, Pak Lili, terkait dengan sistem EWS yang sudah ada, tentu saja jumlahnya mungkin belum terlalu banyak, tetapi masyarakat juga harus berpartisipasi terkait dengan keberadaan EWS ini. Apa yang kemudian Pak Lili bisa sampaikan? Apakah masyarakat bisa bikin EWS sederhana juga, Pak? Ya, dari potensi-potensi bencana, ancaman bencana yang ada di DIY tadi, kalau yang besar-besar tentu sudah ada instansi yang menanganinya, seperti Gunung Merapi ini sudah ada dari BPTKG yang ada di Jalan Cendana, ada EWS-nya. Namun demikian, selain EWS yang dipasang oleh instansi resmi tadi, ini masyarakat juga bisa melakukan rewarning systemnya. Di antaranya adalah kalau di sana ada kearifan lokal menanam pohon bambu, pohon empring ini sebagai salah satu EWS. Kemudian terkait dengan gempa bumi kami memang sampai saat ini gempa bumi tidak dapat diprediksi. Namun alat pemantau gempa bumi ini memang ada. Jadi setelah ada kejadian bencana, setelah ada kejadian gempa, ini dapat menginformasikan berapa kekuatan dari gempa tersebut. Dan EWS yang sederhana yang bisa kita lakukan, biasanya kita bisa menaruh barang-barang yang berbunyi, umpamanya kaleng bekas, kita taruh di tempat-tempat yang kalau mudah, umpamanya ada gonjangan, ini akan jatuh dan salah satunya memberikan bunyi. Kemudian di longsor, saya tadi sampaikan bahwa di longsor adalah extensiometer. Sebenarnya alat extensiometer ini ada extensiometer yang sederhana, extensiometer yang bisa kita buat sendiri dengan kayu, sehingga kalau ada retakan kayu atau tali, kayu tersebut akan ketarik. Kemudian kalau ketarik, kita sepakati bersama berapa senti, kalau ketarik akan bunyi, sehingga masyarakat yang ada di bawahnya harus turun. Nah ini ketarik sampai 5 cm, ini masyarakat harus pindah dari sekitar situ. Ini bisa kita salurkan dengan aki umpamanya aki motor. Kemudian kita hubungkan dengan sirena yang bahan-bahan tadi mudah kita dapat dan harganya tidak terlalu mahal. Oke, Pak Lili, kalau kita ngomongin tentang edukasi kepada masyarakat ini menjadi sangat penting untuk mewaspadai potensi bencana yang ada di wilayahnya. Tadi ada desa tangguh bencana, kemudian sekolah bencana juga tadi yang dilakukan. Nah, tentu saja ini masih perlu banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan. Bagaimana kolaborasi untuk mengkampanyekan ataupun memberikan kewaspadaan dini kepada masyarakat ini dilakukan? Seperti apa kolaborasi dengan pihak lain, Pak? Iya. Dalam penanggulangan bencana ini kita mengenal adanya pentahelik, yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pendidikan dan media di dalam penanggulangan bencana, baik itu pra, saat maupun pasca. Termasuk tadi media, termasuk Star Jogja ini juga perlu mengedukasi di dalam pengurangan risiko bencana. Harapan kita memang yang kita perbanyak adalah pengurangan risiko bencana, sehingga pada saat kejadian bencana tidak banyak korban, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Dari berbagai elemen tadi, pentahelik tadi, ini tentunya mempunyai peran masing-masing. Kalau dunia pendidikan bisa melalui siswanya, kemudian dari media ini juga banyak yang bisa diinformasikan informasi terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan harapannya semua elemen tadi dapat melakukan penanggulangan bencana baik pada pra, saat maupun kejadian bencana. Ya, Pak Lili, kita tidak ingin ada bencana di akhir tahun ataupun juga mungkin ketika puncak musim hujan terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi bersiap juga perlu, Pak. Bagaimana dengan kesiapan bidangnya Bapak di bidang penanganan darurat BPBD DIY ini untuk menghadapi potensi mungkin puncak musim hujan dan sejenisnya, seperti apa nih, Pak? Iya, di daerah Istimewa Yogyakarta di BPBD ini kami mempunyai tim yang namanya tim reaksi cepat.
Kemudian tim reaksi cepat ini adalah anggotanya terdiri dari beberapa elemen. Ada dari SAR DIY, kemudian juga ada yang dari PMI, kemudian ada beberapa lembaga lainnya. Kemudian selain dari elemen-elemen tadi, memang potensi-potensi masyarakat yang ada di DIY ini harapan kami juga dapat ikut serta. Jadi pada saat kejadian bencana ini sungguh luar biasa, relawan yang ada di DIY ini sekali pada saat ada kejadian apapun selalu yang terdepan adalah relawan. Ada longsor, ada angin, mereka langsung datang di tempat kejadian. Harapan kami memang nantinya kalau seandainya terjadi ada kejadian, mari yang pertama kalau bisa kita kurangi dulu, pengurangan risiko bencana, sehingga pada saat ada kejadian bencana ini bisa kita minimalisir dampak dari kejadian tersebut. Kemudian nanti teman-teman kami yang ada di BPBD DIY ini kalau memang ada kejadian bencana silahkan melapor ke kami. Ada telepon yang bisa dihubungi baik melalui telepon secara langsung maupun melalui WA, ada di nomor 0274 555 584 maupun menggunakan aplikasi Pamor, sehingga informasi tersebut akan kita teruskan ke komponen yang terdekat dengan tempat kejadian bencana tersebut. Ya, Pak Lili, menutup obrolan kita di siang kali ini, apa pesan Pak Lili terkait dengan pengurangan resiko bencana di daerah istimewa Yogyakarta, Pak? Silakan. Ya, kebencanaan dan pembangunan ini terkadang memang menjadi hal yang bertolak belakang. Namun kita harus sadar bahwa bencana ini atau pembangunan ini harus beriringan dengan pengurangan risiko bencana, sehingga harapannya akan terjadi pembangunan jalan terus, namun risiko bencana juga akan berkurang. Kita juga sadar bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini mempunyai banyak potensi bencana. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kapasitas diri kita, mulai dari keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, sehingga keluarga yang tangguh, desa yang tangguh harapannya menjadi kabupaten dan provinsi yang tangguh pula. Kemudian apabila terjadi kejadian bencana, ini silahkan melaporkan ke kami ke nomor 0274 kemudian 555 584, atau juga bisa melalui aplikasi Pamor yang ada di DIY. Nanti tentunya akan kami tindak lanjuti dengan koordinasi dengan kabupaten, BPBD yang ada di kabupaten dan di kota. Kemudian ya, laporan yang akan disampaikan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kami, kemudian bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, baik itu sebagai pencatatan sejarah, kemudian juga edukasi, juga bisa jadi cerita untuk anak cucu kita yang seterusnya. Dengan cerita tersebut kita bisa melakukan apa-apa saja yang harus kita lakukan apabila terjadi bencana. Demikian. Ya, tetap waspada karena kita ada di wilayah yang punya banyak resiko. Betul. Dan tetap juga menerapkan protokol kesehatan karena kita masih ada di kondisi pandemi COVID-19. Pak Lili, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan siang kali ini. Kita ada di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan kolaborasi bersama dengan Star FM Inspiring Sound. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, untuk Anda yang sudah menyimak di 101,3 dan juga di live streaming kami starjuja.com. Terima kasih juga untuk yang udah nanya. Terima kasih sekali lagi. Dini Atta pamitan, selamat siang, sampai jumpa.